mencoba menjawab pertanyaan soal UAS. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu mengenai filsafat manusia. Filsafat manusia ini merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas manusia secara khusus spesifik, di mana dalam pembahasannya ini lebih bersifat radikal lagi. Perbedaan antara filsafat manusia dengan ilmu-ilmu tentang manusia yaitu, kalau filsafat manusia ini tidak hanya membahas manusia secara khusus spesifik, tetapi juga pembahasannya mengenai jiwa. Di dalam filsafat manusia ini juga akan membahas tentang badan, yang mana badan ini tidak akan berfungsi tanpa adanya jiwa. Di sini tidak hanya membahas manusia secara material, tetapi juga manusia secara imaterial. Sedangkan ilmu-ilmu tentang manusia ini adalah ilmu yang menekankan pada pengamatan empiris dan analisis ilmiah tentang perilaku dan karakteristik manusia. Ilmu-ilmu tentang manusia atau disebut ontologi ini itu hanya membahas tentang manusia secara umum saja. Manfaat mempelajari filsafat manusia selama 1 semester ini yaitu dapat menambah wawasan saya mengenai manusia itu sendiri, dengan mengetahui dari beberapa pendapat filosof mengenai hakikat dan esensi manusia secara keseluruhan, baik itu dari filsuf Yunani klasik, abad pertengahan, Muslim, modern maupun kontemporer. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yang mana saya mengambil tokoh Plato. Pemikiran Plato ini berlatar belakang dari anggapannya mengenai jiwa sebagai pusat atau intisari dari kepribadian manusia. Tidak hanya itu, pemikirannya ini juga dipengaruhi oleh Socrates, Orfisme beserta kaum Pythagorean. Idea menurut Plato tidak diciptakan oleh atau bergantung pada pemikiran manusia, melainkan pemikiran manusia inilah yang bergantung kepada idea. Idea adalah citra pokok dan perdana dari realitas non material, abadi, dan tidak berubah-ubah. Idea ini sudah ada sejak lama dan berdiri sendiri di luar pemikiran manusia. Plato juga mengumumkan teori tentang keberadaan jiwa. Ia menganggap bahwa jiwa memiliki eksistensi atau kekal sebelum dilahirkan ke dalam dunia material. Jiwa ini juga memiliki ciri murni atau suci sebelum dilahirkan ke dalam alam material. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yang mana pemikiran dari Santo Agustinus berangkat dari ketidakterimaannya terhadap pandangan yang menyatakan bahwa adanya dunia jiwa dan dunia ruh seperti pandangannya kaum Neoplatonisme. Bagi Plato, jiwa ini tidak mempunyai bagian karena ia imaterial. Ia membuktikan imaterial jiwa dengan mengatakan jiwa itu di dalam badan. Jiwa ada di mana-mana dan di waktu yang sama. Mengenai penciptaan jiwa ini, Santo berpendapat bahwa jiwa ini diciptakan bukan memancarkan emanasi seperti teori Neoplato.
ini tidak bergantung kepada badan. Jiwa menjadi kenyataan sebenarnya pada kehidupan manusia. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yang mana saya mengambil tokoh Ibnu Sina. Filsafat jiwa Ibnu Sina ini berangkat dari teorinya tentang emanasi. Beliau ini juga banyak menerima pendapat dari Aristoteles yang mengatakan jiwa adalah substansi dan bentuk, dan jiwa ini juga memiliki hubungan erat dengan badan. Jiwa merupakan substansi, bukan material, dan tidak pula berada pada material. Jiwa wujud roh dalam badan yang dapat menggerakkan badan secara langsung. Bagi Ibnu Sina, jiwa manusia ini tidak sama dengan tanaman, binatang, yang mana jiwanya akan hancur bersamaan hancurnya jasad. Jiwa manusia ini bersifat kekal secara individual dan mendapatkan balasan di akhirat nanti. Ibnu Sina ini juga membagi jiwa menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada jiwa vegetatif, yaitu makan, tumbuh, dan berkembang biak. Yang kedua jiwa hewani, yang mana terdapat 2 daya, daya gerak dan daya tangkap. Yang ketiga itu ada jiwa manusia, yang terdapat juga 2 daya, yang itu daya praktis dan daya teoritis. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu tokoh Jean-Paul Sartre. Seperti yang kita ketahui, Sartre ini merupakan seorang pelapor aliran eksistensialisme, sehingga ia mengatakan bahwa eksistensi ini lebih dahulu ada dibandingkan dengan esensi. Artinya manusia akan mencapai esensi apabila ia sudah mencapai eksis terlebih dahulu. Dan esensi ini akan kelihatan apabila ia sudah mati. Dengan kata lain, manusia ini tidak memiliki apa-apa ketika dilahirkan. Secara umum manusia juga mengetahui bahwa ia dapat melakukan esensi. Oleh karena itu mereka bebas melakukan apapun terhadap diri mereka sendiri. Sartre ini juga secara terang-terangan memberontak terhadap Tuhan dan mengeluarkan Tuhan dari kehidupan manusia. Ia berusaha berpikir dan memperkuat manusia tanpa adanya Tuhan. Baginya manusia akan menjadi dirinya sendiri apabila tidak adanya Tuhan. Dan yang terakhir saya akan menjawab soal nomor 6, yang mana saya mengambil tentang HAM, yang mana setelah Perang Dunia Kedua, pembahasan tentang martabat pribadi manusia ini menempati posisi utama dan menjadi pembahasan yang penting dalam ilmu pengetahuan. Salah satunya itu dalam bidang ilmu filsafat. Martabat pribadi manusia ini penting karena merupakan landasan filosofis utama hak asasi manusia. Immanuel Kant mengatakan bahwa martabat pribadi manusia ini bukanlah elemen eksternal atau tambahan dalam pribadi manusia, akan tetapi adalah ilmu batin mutlak manusia. Karena manusia dianggap pribadi atau dan berada di atas harga apapun. Sedangkan kalau kita tinjau dari segi hakikatnya, hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara kodrati pada manusia karena martabatnya, bukan
kerugian dari negara maupun dari masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.